Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu praktikum manajemen zakat, infak, dan sedekah. Nah, di dalam materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang falsafah dasar ekonomi Islam dan sumber hukumnya. Di dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan pokok yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah falsafah ekonomi Islam. Ya, kemudian yang kedua konsep dasar falsafah ekonomi Islam. Yang ketiga ada konsep dasar filsafat ekonomi Islam. Yang keempat sumber hukum ekonomi Islam. Dan yang kelima adalah prinsip ekonomi Islam. Nah, itu diantara pokok-pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, pembahasan tentang manajemen zakat, karena ini adalah pengelolaan tentang zakat, juga infak serta sedekah, maka hal yang pertama yang harus kita ketahui di dalam mempelajari mata kuliah ini, yang pertama adalah terkait dengan falsafah ekonomi Islam, agar kita nanti memahami bagaimana falsafah ya atau cara pandang Islam terkait dengan ekonomi Islam itu sendiri ya. Nah, apa yang disebut dengan falsafah ekonomi Islam ya? Apa yang disebut dengan falsafah ekonomi Islam atau filsafat ekonomi Islam? Nah, falsafah ekonomi Islam ya, itu adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai yang menjadi dasar landasan Islam dalam aktivitas atau transaksi ya, transaksi ekonomi. Ya, jadi falsafah ekonomi Islam, saya ulangi, adalah nilai-nilai yang menjadi dasar landasan Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi Islam itu sendiri. Nah, nilai-nilai ini bersifat umum atau universal dan juga mendasar, ya, sehingga nilai-nilai ini akan tetap relevan, ya, meskipun kondisi zaman ini berubah ya. Kurun waktu yang lama mungkin ya, dari masa Rasulullah ya, kemudian para sahabat, tabi'in, dan sampai sekarang. Nah, meskipun kondisi-kondisi ini ya, kondisi zaman ini berubah, teknologi berubah, cara transaksi berubah, tetapi nilai-nilai ini tetap relevan ya, tetap bisa digunakan sampai sekarang. Nah, begitu ya, itu adalah falsafah ekonomi Islam, nilai-nilai yang menjadi dasar landasan dalam aktivitas atau transaksi ekonomi Islam. Nah, di dalam falsafah ekonomi Islam ini ada konsep dasarnya ya, konsep dasar yang menjadi landasan ya, menjadi landasan. Tentu nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini diambil dari paling tidak dari 3 sumber ya. Yang pertama adalah Tuhan atau Allah ya. Yang kedua adalah tentu manusia atau kemanusiaan, dan yang ketiga adalah alam ya. Ya, sesuai dengan pembahasan di dalam falsafah atau filsafat ya, filsafat ini biasanya juga membahas tentang 3 hal pokok, yaitu tentang Tuhan, tentang manusia, dan juga alam semesta. Maka di dalam merumuskan tentang falsafah ekonomi Islam ini, 3 konsep ini ya, konsep Tuhan, manusia, dan juga alam ini tidak lepas. Nah, saya akan merincikan tentang konsep tentang
konsep dasar filsafat ekonomi Islami. Yang pertama tadi dasarnya adalah Tuhan, ya. Atau kalau di dalam istilah yang lain ini bisa disebut dengan teologi, ya. Teologi ekonomi Islam, ya. Apa ini? Ya, ini adalah nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dari kegiatan ekonomi seorang muslim, ya. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah yang menjadi dasar dari kegiatan ekonomi seorang muslim. Nah, sebagai wujud bahwa manusia ini adalah ciptaan Tuhan, maka tentu di dalam hal ini cara pandangnya adalah bahwa Allah, Tuhan itu adalah yang mengetahui segala sesuatu, ya, termasuk kondisi kebutuhan kita di dalam ekonomi, sehingga kita tetap harus merujuk kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian tadi bahwa nilai dasar, konsep dasar filsafat ekonomi Islam adalah kemanusiaan atau manusia, atau juga sering disebut dengan nilai-nilai antropologi, begitu, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kegiatan ekonomi, ya. Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kegiatan ekonomi. Sebab apa? Sebab manusia, ya, di dalam kegiatan ekonomi, ya, selain menjadi subjek, ya, juga menjadi objek, ya. Kita tidak lepas, ya, dari hubungan sosial kita sebagai sesama manusia. Nah, sebagai manusia, karena memang manusia itu mempunyai nilai-nilai yang universal, ya, yang menjadi menjadi dasar kemanusiaan, maka tentu nilai ini pun harus kita jadikan sebagai dasar di dalam kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada ketidakadilan, ya, atau kecurangan yang dilakukan, karena memang nilainya adalah nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, konsep dasar yang dipakai adalah nilai alam, begitu, ya, atau kosmologi, ya, kosmologi ekonomi Islam. Nah, apa ini, ya, apa yang dimaksud dengan alam atau kosmologi Islam ini? Konsep dasar alam atau kosmologi ekonomi Islam ini yaitu nilai-nilai kosmologi alam, ya, yang menjadi dasar ekonomi. Sebab di dalam ruang dan waktu, ya, di dalam ruang dan waktu dalam kehidupan di dunia ini, berbagai wilayah dan dengan dikasih kehidupan yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, dan perbedaan hidup dan kehidupan manusia itu sesungguhnya ditentukan juga oleh hukum keseimbangan alam, ya, hukum keseimbangan alam. Artinya apa? Nilai-nilai kosmologi adalah nilai-nilai keseimbangan alam, ya. Jadi itu ada 3 konsep dasar yang diambil, ya, di dalam menentukan falsafah ekonomi Islam. Yang pertama tadi Tuhan, ya, manusia, dan juga alam, ya, itu. Nah, kemudian, ya, di dalam prinsip ekonomi Islam, ya, di dalam konsep dasar ekonomi Islam ini ada sumber pokok, ya, yang menjadi landasan juga, ya, di dalam agama Islam, ya. Sumber pokok ekonomi Islam ini adalah, ya, yang kita jadikan acuan ini adalah tentu kegiatan ekonomi itu harus berdasarkan Al-Qur'an, nilai-nilai Al-Qur'an, ya, berdasarkan hadis. Karena memang sumber pokok di dalam ajaran kita, ajaran Islam, itu adalah Al-Qur'an dan juga hadis. Nah itu.
Nah, apa yang ada di dalam nilai-nilai di dalam Al-Qur'an maupun hadis ini, ya? Ada nilai-nilai ketauhidan. Ya, nilai ketauhidan seperti kalau di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 195 juga itu disebutkan bahwa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, dan belanjakanlah. Nah, ini gini kan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini bahwa Al-Qur'an pun mengajarkan atau memerintahkan untuk membelanjakan, ya, membelanjakan harta dengan cara yang baik dan tidak mencelakakan diri. Nah, aktivitas ekonomi, ya, di dalam pandangan Islam adalah bagian dari penghambaan manusia kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Al-Qur'an pun mengajarkan bahwa di dalam transaksi ekonomi ini harus ada kemaslahatan, ya, harus ada kemaslahatan. Seperti kalau diungkapkan di dalam surat Jum'ah ayat yang 10, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, di dalam aktivitas ekonomi kita ini adalah untuk apa? Untuk mencari karunia Allah, ya, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang nanti di dalam hal ini, ya, dalam aktivitas ekonomi kita ini adalah benar-benar menjadi, ya, benar-benar menjadi maslahat, ya, juga rahmatan lil alamin. Nah, itu. Kemudian juga bahwa di dalam Al-Qur'an, dalam konsep ekonomi ini, ya, dalam konsep ekonomi kita juga harus mendasarkan diri kita dalam itu adalah dengan apa? Keadilan, ya, dengan keadilan. Ya, ini contohnya kalau di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ini ayat 1-6 itu juga menegaskan tentang bahwasannya di dalam aktivitas ekonomi kita itu harus berdasarkan keadilan, ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, ya. Wailul lil mutaffifin, ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang besar, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya, ayat yang keempat, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri terhadap Tuhan, menghadap Tuhan semesta alam. Nah, di dalam hal ini pun kita dalam transaksi harus adil, menimbang dengan baik. Ketika kita menimbang juga harus yang sesuai dengan timbangan. Tidak ingin ketika kita ataupun kita belanja, ketika belanja ingin dilebihkan, ya sesuai dengan saja, ya. Kecuali ada kebaikan-kebaikan, mungkin saya tambah ini, itu tidak masalah. Tetapi kita tidak boleh memaksa, tidak boleh mengharapkan bahwa ditambahi, lah. Nah, itu sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Mutaffifin ini tentu bukanlah suatu perilaku yang baik, dan
hendaknya ditinggalkan. Nah, kemudian juga menghargai hak individu, ya, menghargai ini di dalam prinsip ekonomi Islam ini menghargai individu, ya. Ya, seperti kalau di dalam surat An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan perdagangan, ya, berlaku dengan suka sama suka, tidak dengan paksaan, ya, kecuali dengan perniagaan, ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, menghargai individu. Tidak, kalau memang tidak mau diajak transaksi jual beli, ya sudah, cari ya dengan orang yang lain. Tidak boleh memaksa, tidak boleh dengan sistem-sistem sehingga nanti dia harus terpaksa harus membeli. Nah, ini sesuatu yang tidak baik tentunya, tidak menghargai hak individu untuk menentukan pilihannya masing-masing. Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ekonomi dengan baik ini dengan orientasi sosial. Seperti kalau di dalam surat Al-Imran ayat 192, ya, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukurnya. Artinya di sini bahwa di dunia ini banyak sumber-sumber kehidupan yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan baik itu individu diri kita sendiri juga maupun masyarakat secara luas, ya. Nah, itu. Nah, juga di dalam surat yang lain, ya, di surat yang lain banyak sekali hal-hal yang Allah tegaskan, ya, Allah tegas agar kita ini di dalam melaksanakan ekonomi, ya, melakukan transaksi ekonomi ini kita dianjurkan untuk selalu menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan kita, ya, baik di dalam alam semesta sesama masyarakat, ya, maupun juga dengan sesama manusia, begitu, ya, ya, hubungannya kita dengan alam semesta, jadi tidak merusak alam, tidak merusak ekosistem, juga tidak merusak tatanan sosial. Ya, tentu juga tidak merusak tatanan ilahiyah, sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di dalam surat An-Nur seperti dan surat An-Nur, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga, ya, agar kita ini dalam transaksi ini jangan melupakan Allah. Ya, jangan melupakan Allah, ya. Surat An-Nur ayat 24. Ya, rijalul la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah, ya. Nah, ini laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Ya, transaksi kita, jual beli yang kita lakukan, aktivitas ekonomi yang kita lakukan tidak melalaikan kita dari ingat Allah, dari berzikir kepada Allah, dan dari mendirikan sembahyang, ya, wa aqimis shalah wa itaiz zakah, ya, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Nah, ini, ya,
aktivitas ekonomi, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melupakan dari mendirikan sholat dan juga membayarkan zakat. Ya, zakat ini kaitannya dengan sosial, ya, ya, dengan kepedulian kita terhadap sosial, ya. Nah, kepedulian sosial zakat itu pun di dalam prinsip agama Islam kita pun juga merupakan salah satu cara untuk apa? Membersihkan diri kita, fitrah kita, jiwa kita. Sehingga ini sudah menjadi dasar bahwasanya di dalam prinsip, ya, falsafah ekonomi Islam ini tidak lepas dari Tuhan atau Allah, ya, kemudian masyarakat, ya, atau kemanusiaan dan juga alam, ya. Nah itu. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam konsep ekonomi Islam, ya, konsep dasar ekonomi Islam. Di sini dalam hal ini adalah prinsip-prinsip ekonomi yang harus kita perhatikan, ya, prinsip-prinsip ekonomi, ya, di dalam agama Islam. Nah, prinsip ekonomi di dalam agama Islam itu yang pertama, ekonomi Islam menolak pemutlakan di dalam kepemilikan, ya, karena semua kepemilikan seorang sebenarnya diperoleh melalui proses yang melibatkan kekuatan di luar dirinya. Artinya apa? Artinya ini kan kita diajarkan untuk wa'anfiqu mimma razaqnakum. Untuk apa? Memberikan. Bukan dimiliki sendiri, ya. Diberikan. Ya, sebagian ada zakat mal, ya, ada zakat pekerjaan atau profesi, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada zakat tanaman lagi gitu, ya. Nah, itu. Ya, dan sebagainya. Ya, artinya tidak ada pemutlakan di dalam kepemilikan. Ada hak orang lain, ada hak saudara-saudara saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang miskin. Kemudian yang kedua, ya, prinsip ekonomi Islam ini adalah ekonomi Islam menolak pemusatan peredaran uang yang hanya berada di kelompok tertentu, ya, ya, yang akibatnya mempertajam kesenjangan di dalam masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya. Artinya harus ada pemerataan, harus ada dibuat sistem, ya, supaya apa? Supaya uang ini diputar bukan hanya di kalangan orang-orang kaya saja, kapitalis saja, atau orang-orang yang punya modal saja, tapi juga di dalam masyarakat. Ini harus kita berdayakan. Nanti sistemnya seperti apa? Ya, seperti nanti, ya, regulasi tentang zakat, infak dan sedekah ini akan juga salah satu solusi bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi Islam ini didasarkan pada apa? Prinsip keadilan. Dan prinsip keadilan dan pemerataan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ya, prinsip keadilan. Ya, tadi sudah banyak Bapak sampaikan tentang ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini. Kemudian prinsip yang keempat dalam ekonomi Islam ini yaitu ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga martabat dan harga diri. Ya, menjaga martabat dan harga diri manusia sebagaimana ditegaskan di dalam maqasid asy-syariah. Ya, menjaga martabat harga diri. Karena di dalam transaksi ini, ya, kita akan memperoleh kemandirian ekonomi. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kita tidak hidup kita itu tidak disokong oleh orang lain, ya, ya, karena mungkin Islam ini sangat menghargai orang-orang yang berusaha untuk memenuhi
kebutuhan dirinya dan juga untuk keluarganya, ya, sehingga kehormatannya bisa terjaga. Kemudian yang kelima, bahwa prinsip ekonomi Islam adalah menempatkan kreativitas dan teknologi untuk apa? Untuk kemaslahatan hidup bersama. Ya, menempatkan kreativitas, tumbuhkan perekonomian yang memang itu menjadi lahan bagi kita untuk memperoleh penghasilan. Untuk masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Ya, teknologi yang kita miliki pun begitu ya. Ciptakan kreativitas sehingga akan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ini menjadi kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan ya di dalam kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian prinsip yang keenam dalam prinsip ekonomi Islam ini adalah ekonomi Islam untuk mengembangkan jiwa entrepreneur sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya rezeki itu ada 70% di dalam perdagangan, ya, 70% di dalam perdagangan, perniagaan, ya, perniagaan, baik itu berupa barang ataupun jasa, ya, ataupun yang lain, ya, yang penting perniagaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah ekonomi Islam ini mengajarkan keharusan untuk mencari rezeki yang halal, cari yang halal dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan baik itu barang yang kita jual, yang kita transaksikan ataupun hal yang ini benar-benar halal secara zatnya dan juga caranya juga halal, ya, halalan thayyiban, ya, dan juga bermanfaat, ya, berkah, karena keyakinan kelak di akhirat semua aktivitas kita dimintai pertanggungjawaban, ya, dimintai pertanggungjawaban. Begitu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan pembahasan kita, yaitu falsafah dasar ekonomi Islam dan sumber hukumnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Bapak akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.